Siang hari, seorang pria yang bernama James sedang asik mengamen di jalanan Inggris. Dia menghabiskan waktunya sehari-hari dengan mengamen demi memenuhi kebutuhan hidupnya. James sendiri tidak memiliki rumah untuk ditinggali. Dia terpaksa hidup dan tidur di jalanan. Terkadang kalau hasil ngamennya sedikit, James terpaksa memungut makanan dari tempat sampah. Selain itu, James juga seorang pecandu narkoba. Saat itu, dia sedang mengikuti terapi dibantu oleh terapisnya yang bernama Val. James sudah berniat untuk berhenti. Namun, karena tidak ada support system yang menolongnya, James selalu terjerumus untuk memakai barang haram itu. Pernah suatu malam saat James sedang berteduh di suatu tempat, dia didatangi oleh temannya bernama Bas. Dia mengajak James untuk nge-fly bareng. Namun James menolak karena dia sudah niat untuk berhenti. Tapi di malam berikutnya, saat James sedang sendirian, dia nggak sengaja bertemu dengan Bas di sebuah mobil. Di sana, Bas menawarkan heroin untuk dia pakai. Akhirnya James tergoda untuk memakai barang haram itu lagi. Akibatnya besok paginya James tak sadarkan diri dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Karena James seorang pecandu dan sedang dalam pengawasan terapis, pemerintah setempat memberikannya sebuah tempat tinggal agar James dapat fokus menjalankan rehabilitasinya. Dengan dibantu Val, James akhirnya memiliki sebuah tempat tinggal. James sangat berterima kasih dan berjanji akan segera terlepas dari barang haram itu. Malamnya saat James sedang mandi, ada suara berisik yang masuk ke rumahnya. Dia kemudian memeriksa sumber suara. Dia pikir itu adalah maling. James tampak ketakutan. Setelah diperiksa, ternyata hanya seekor kucing oranye yang kelaparan. James pun lega dan membiarkan kucing tersebut makan. Menurut James, kucing itu sedang tersesat. Dia mempersilahkan kucing itu keluar. Namun kucing tersebut tidak mau dan akhirnya James membiarkan kucing itu untuk tidur di rumahnya. Keesokan harinya, James mencari pemilik kucing tersebut. Dia pun mengetuk beberapa rumah namun tak ada yang menjawab. Setelah itu, James membiarkan kucing itu lepas di jalanan, berharap dia bisa menemukan pemiliknya lagi. Seperti biasa, James pergi ngamen di jalanan. Saat dia ngamen dari kejauhan, ada seorang pria tua yang memperhatikan James. Kemudian James menghampiri pria tua itu yang ternyata dia adalah ayah kandungnya. Hubungan antara James dan ayahnya cukup rumit. Tidak dijelaskan kenapa, namun ayahnya cukup prihatin melihat kondisinya saat ini. Saat James pulang ke rumahnya, dia melihat kucing oranye itu sekali lagi. Saat didekati, ternyata kucing itu terluka. Dia kemudian mencari pertolongan, dan untung saja ada seorang wanita cantik yang mau menolongnya. Nama wanita itu Betty. Betty kemudian mengobati kucing tersebut sekaligus memberinya nama Bob. Betty juga menyarankan James untuk membawa Bob ke klinik hewan agar mendapat pengobatan yang layak. Setelah itu, James membawa Bob ke klinik hewan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Di sana ternyata banyak orang yang ingin mengobati hewan peliharaannya. James pun terpaksa harus mengantri. Padahal di hari itu dia ada jadwal konsultasi dan mengambil resepnya di apotek. Tapi demi Bob, James rela untuk tidak ikut terapi. Setelah diperiksa dan saat mengambil obatnya, ternyata tempat ini tidaklah gratis. James pun harus membayar obat yang diresepkan untuk Bob. James terpaksa memberikan uang yang tadinya untuk makan dia selama seminggu. Kemudian James pulang dan saat di rumah Bob tidak mau memakan obat tersebut. Bob lari ke sana kemari untuk menghindar. James tetap memaksa Bob untuk memakan obatnya, karena ini demi kesembuhan dia juga. Namun setelah beberapa kali dicoba, Bob tetap tidak mau. Dia pun meminta bantuan ke Betty. Ternyata saat bersama Betty, Bob mau-mau saja. James pun heran. Padahal tadi saat di rumah, dia malah kabur ke sana kemari. Setelah itu, James dan Betty saling berbincang satu sama lain. Ternyata Betty adalah seorang vegetarian dan anti narkoba. Dia juga aktif di beberapa kegiatan sosial.
Dan anehnya dia juga alergi terhadap hewan. Namun demi kecintaannya terhadap hewan, Betty rela menahan alerginya. Keesokan harinya James mendatangi Val di kantornya dan meminta maaf karena kemarin dia mangkir dari terapisnya. James beralasan kemarin dia harus merawat Bob dan akibat antriannya yang lama, dia tidak bisa hadir saat itu. James juga cerita tentang dirinya yang bertemu dengan Betty. Respon Val saat itu sedikit marah karena dia sudah berusaha meyakinkan pemerintah tentang kasus yang James alami. Dari obrolan mereka, kita jadi tahu ternyata orang tua James telah bercerai. Ibunya ada di Australia dan ayahnya ada di Inggris bersama James. Tapi karena ayahnya malu merawat James, dia pun mentelantarkan James di jalanan sampai sekarang. Saat terapi, Val selalu mewanti-wanti agar James menjauhi pergaulan yang bisa menjerumuskan dia ke narkoba. Dan jangan lagi mencoba-coba menggunakan heroin karena itu dapat mengakibatkan dirinya overdosis. Setelah itu, James hendak pergi ngamen namun Bob selalu mengikutinya. James mencegah Bob karena dia khawatir tidak bisa menjaganya saat ngamen. Bob termasuk kucing yang pintar. Saat James berpaling, diam-diam dia terus mengikutinya hingga sampai naik ke bis. Orang-orang yang melihat Bob jadi gemes sendiri karena tingkah laku lucu yang Bob lakukan. Saat inilah perhatian orang-orang jadi berubah. Saat James ngamen seorang diri, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tapi ketika James bersama Bob, banyak orang-orang yang gemes bahkan meminta foto bersama Bob. Saat James ngamen pun orang-orang pada berkerumun menontonnya. Alhasil pemasukan ngamennya hari ini lumayan banyak. Keesokan harinya saat James hendak pergi ngamen, temannya Buzz datang lagi mencoba mengajak James untuk ngefly lagi. James berusaha menjauh dan tidak terlalu menghiraukannya. Kedatangan Buzz ke situ tidak hanya mengajak James, tapi juga meminta sedikit uang darinya. Alasannya, uang itu nantinya akan dia pakai untuk membeli makanan. Awalnya James tak percaya, tapi karena James kasihan, akhirnya memberikan sedikit uang dan Buzz pun pergi. Semenjak Bob ikut bersama James, penghasilannya jadi bertambah. Setiap dirinya ngamen, orang-orang selalu berkerumun untuk menonton. Mungkin itu berkah yang James dapatkan ketika merawat Bob. Saat sedang jalan, James melihat temannya Buzz yang tak sadarkan diri tergeletak di jalanan. Dia kemudian berteriak untuk meminta bantuan. Betty juga ikut menolong saat itu. Dan setelah ditolong, nyawa Buzz tidak bisa diselamatkan. Dia mengalami overdosis akibat mengkonsumsi narkoba yang dia pakai. Kematian Buzz mengingatkan Betty kepada kakaknya yang juga tewas akibat narkoba. Dan sejak saat itulah Betty jadi vegetarian dan anti narkoba. Rumah yang Betty tinggali sekarang adalah rumah kakaknya dulu. Dia pindah ke situ supaya selalu ingat dengan mendiang kakaknya. James dan Betty kian dekat. Mereka selalu beraktivitas berdua. Saat Natal, Betty mengunjungi James di rumahnya dan merayakan Natal bersama. Begitu juga saat di taman. Mereka selalu berdua dan saling cerita satu sama lain. Hingga sampai ketika Betty tahu kalau James adalah seorang pecandu. Waktu itu dia nggak sengaja bertemu di apotek tempat James biasa mengambil resep obatnya. Saat itu Betty juga ada di apotek tersebut. Betty yang melihat kecewa dan pergi meninggalkan James. James berusaha meyakinkan Betty dan meminta maaf kepadanya. James menjelaskan kalau saat ini dia dalam masa rehabilitasi dan dia memang berniat ingin berhenti memakai barang haram itu. Tapi Betty masih tak percaya dan pergi meninggalkannya. Selain bersama Betty, James juga merayakan Natalnya bersama ayahnya. James pergi ke rumah ayahnya sekaligus juga mengajak Bob bersamanya. Ternyata James sudah tahu kalau adik tirinya alergi terhadap kucing. Ibu tirinya meminta untuk menjauhkan Bob dari adik-adiknya. Namun Bob malah kabur dan mengacaukan malam Natal itu di rumahnya. Tak tahan dengan kekacauan tersebut, ibu tirinya mengusir James. Dengan sedih, James terpaksa pergi dari rumah itu. Suatu hari saat James sedang ngamen, ada satu penonton yang membawa seekor anjing. Penonton itu malah membiarkan anjingnya kencing di tasnya James. James yang tak terima kemudian mengusir penonton itu. Tapi dia malah menolak, dia kemudian bersikeras kalau itu hal yang wajar. Dan terjadilah keributan kecil di sana. Akibatnya polisi datang dan James dilarang untuk ngamen oleh polisi setempat.
Di rumah, James kebingungan dengan cara apa lagi supaya dia dapat pemasukan. Dia kemudian pergi ke sebuah toko yang menjual majalah dan berniat bekerja sebagai sales di sana. Singkat cerita, James akhirnya diterima dan James pun berkeliling menjual majalah. Saat itu banyak warga yang tertarik dengannya. Sebagian pembeli yang membeli majalahnya itu tertarik karena ada Bob yang selalu naik di pundaknya James. Para pembeli itu juga mengajak James untuk foto bersama. Ada juga wartawan yang tertarik untuk meliput James. Menurut wartawan itu, hubungan antara Bob dan James sangat unik untuk diceritakan. Di lain tempat saat James jualan majalah, ada salah satu pembeli yang tertarik dengan Bob. Mereka menawar Bob dengan harga yang cukup mahal. Namun James mengatakan kalau Bob tidak dijual. Namun pembeli itu maksa dan sedikit menyinggung James yang hidup di jalanan. Saat inilah Bob lari dari James, karena ada beberapa ekor anjing dari pembeli yang lepas. James berusaha mengejar Bob, namun Bob kabur entah kemana. Saat itu James telah kehilangan Bob. Keesokannya saat terapis, dia cerita kalau Bob telah kabur darinya. James sangat sedih dan tak tahu harus nyari dia kemana. Val juga berusaha menenangkan James dan mengatakan kalau Bob pasti akan segera kembali. Semenjak kehilangan Bob, James sedikit frustasi. Saat di rumah, dia jadi kesepian. James tak tahu harus ngapain. Dia juga coba tanya ke orang yang ada di sekitar rumah, namun mereka juga tidak tahu soal Bob. Beberapa hari kemudian, secara mengejutkan Bob kembali ke rumah. James pun sangat bahagia dengan kembalinya Bob. Besoknya saat James terapi, dia mengatakan kepada Val sudah saatnya baginya untuk berhenti tidak meminum obat yang diresepkan. James bisa percaya diri karena ada Bob yang menjaganya. James juga cerita sejak Bob ada, hidupnya berangsur-angsur berjalan ke arah yang lebih baik. Orang-orang di sekitarnya jadi lebih baik dan peduli dengannya. Kehadiran Bob telah merubah dirinya untuk selalu mengerjakan sesuatu yang positif. Setelah itu, James pergi ke rumahnya Betty dan meminta maaf kepadanya. James mengakui kalau dirinya salah karena tak mengatakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, akhirnya Betty memaafkan James. Betty menyemangati James kalau dirinya pasti bisa berhenti menggunakan barang haram tersebut. Singkat cerita, masa percobaan James dimulai. Dia mencoba untuk beberapa hari tidak keluar rumah dan tidak meminum obat penenang. Awalnya James sedikit gelisah, hampir seperti sakau. Namun lama-kelamaan, James bisa mengatasi hal tersebut dan mampu mengendalikan dirinya untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan. Setelah berhasil melatih itu, James kembali beraktivitas dan kembali lagi menjual majalah. Sekarang, James telah benar-benar sembuh dari kecanduan narkoba. Dia kemudian menemui ayahnya dan mengatakan kalau dirinya sekarang sudah benar-benar sembuh. Di sana James meminta maaf kepada ayahnya karena sudah membuatnya kecewa. James juga tak menyalahkan ayahnya karena sudah menelantarkannya di jalanan. Mendengar hal itu, ayahnya jadi terharu dan mengatakan kalau dirinya lah yang seharusnya meminta maaf. Dia bukannya menelantarkan, tapi malu akan dirinya sendiri yang tak mampu merawat James. Akhirnya, James dan ayahnya berbaikan. Di saat yang bersamaan, ada seseorang yang tertarik dengan kisahnya James. Orang itu meminta James untuk menuliskan kisahnya pada sebuah buku. Mereka yakin setiap orang yang membaca buku itu pasti akan terinspirasi dengan kisahnya James. James juga dipandu oleh beberapa penulis yang nantinya akan membantu James dalam menulis. Singkat cerita, James memulai menuliskan kisahnya. Beberapa waktu kemudian, launching buku pertamanya dilakukan. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, ada banyak sekali orang-orang yang antri untuk membeli buku tersebut. Bukunya laris di pasaran. Kehidupan James sekarang benar-benar telah berubah. Di mana sebelumnya dia bukanlah siapa-siapa, sekarang James malah dikenal banyak orang. Karyanya menginspirasi banyak orang, dan itu semua berkat kehadiran Bob. Film pun tamat.